Kalau dulu aku pernah jadi ketua Wakil Day, tapi sekarang aku sebagai wakil ketua Hima kita. Menurut aku kalau seru, agak seru, terus juga pusing, emang ada pusing ya, soalnya kadang kita harus bagaimana kayak mengatur waktu dan lainnya. Jadi sekretaris dibilang gampang, susah, dibilang juga gampang sih, karena kan sekretaris itu butuh ketelitian yang lebih tajam sama harus kerapian yang oke juga. Di organisasi ini aku pernah jadi ketua panitia di satu acara yang cukup besar. Di situ ya banyak pelajaran yang bisa aku ambil juga, karena di situ juga pegang tanggung jawab, juga harus bisa ngatur orang-orang, harus bisa teamwork yang baik. Untuk saat ini aku udah pernah pegang beberapa sih, apalagi kayak di kepanitiaan gitu. Aku udah pernah jadi humas, udah pernah jadi si acara, terus sponsorship. Untuk saat ini aku lagi jadi ketua panitia di Proker SOS, yaitu nanti ada sosialisasi pengabdian masyarakat. Kalau menurut aku lumayan seru, tapi ada pusingnya juga sih. Kalau bagi waktu memang kita itu dari sepintaran kita ya, bagaimana kita bagi waktu. Kalau aku sendiri, aku mau bagi waktu itu yang memprioritaskan yang penting dahulu. Jadi kalau menurut aku, kalau misal tugas kuliah penting dahulu ya aku memprioritaskan tugas kuliah dulu. Tapi kalau misal tugas kuliah bisa ditunda, mungkin dulu juga bisa. Kalau itu susah banget sih Kak dibagi, nggak dibagi tapi disempet-sempetin aja. Soalnya kan ya namanya perkuliahan, organisasi kan kadang tuh jadwal bentrok, jadi pinter-pinter kita nyesuaiin prioritasin waktu mana yang sekiranya urgent banget, mana yang bisa di handle sambil disampingin. Bukan berarti diabaikan, tapi kita jadi sambil nyambi lah gitu Pak. Untuk bagi waktu ya itu jadi soft skill tersendiri ya, karena kita juga harus bisa bagi waktu dari organisasi sama tugas kuliah yang cukup banyak juga, jadi harus bisa, mungkin dari aku sendiri bisa mengadakan ya schedule, kita bikin reminder di HP bisa mungkin, atau kalau aku sendiri itu bikin papan tulis dan aku isi jadwal-jadwal yang harus aku lakuin dalam satu hari. Kalau untuk membagi waktu biasanya aku prioritasin yang lebih urgent dulu sih. Misal kalau untuk tugas, kalau misalnya deadline-nya udah mepet, aku prioritasin tugasnya terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya tugasnya itu kayak masih deadline-nya masih lama, atau tugasnya itu masih bisa nantilah maksudnya lebih urgent kepanitiaan atau organisasi, jadi aku lebih milih organisasi gitu sih. Kalau itu mungkin hal biasa ya kalau masalah tetelan. Kayaknya emang itu tergantung kita bagaimana kita mengatur waktu. Kalau aku sendiri emang itu sih kayak aku mau nurutin, mau yang mana dulu, ini aku yang harus aku pegang. Mengatasinya sambil ngereok sih Kak. Ya ngalir aja, ngeluapin, kalau aku tipenya ngeluapin semua emosi sih, jadi aku gak suka mendem, karena kan kalau lagi terjadi ya diluapin, nangis, marah, semua, tapi ya gitu, supaya gak stres. Itu pasti keteteran sih, karena kan di prodi kita sendiri juga banyak tugasnya, jadi harus bisa bagi waktu biar nggak overlap, dan itu cara biar nggak keteteran harus bisa saling bantu dengan anggota sama lain. Jadi untuk tugas kita bisa bantu ke teman, untuk kewajiban dan tanggung jawab di organisasi kita bisa bantu ke sesama anggota. Kalau masalah itu pernah banget sih, apalagi di teknologi pangan itu kan ada namanya praktikum. Nah setelah praktikum itu kan pasti ada laporan praktikum. Nah kalau dari aku sih cara menyelesaikannya mungkin kalau di kepanitiaan kan kita juga kalau di setiap atau apa itu kan enggak sendiri ya, kita punya partner, jadi lebih bisa ngandelin partner kita di kepanitiaan itu sih. Misal kita ada tugas di satu kepanitiaan, tapi kita juga punya tugas kuliah, jadi kita kayak bisa kerja bareng itu sih di kepanitiaan, saling melengkapi, saling membantu aja sih. Kalau aku sendiri skillku yang berkembang apa ya, mungkin aku bisa lebih percaya diri, terus bisa lebih berbaur dengan orang
belajar untuk bagi waktu dan juga kayak belajar bagi mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Oh, skill yang jelas. Kalau dibilang skill, karena aku jadi sekretaris ya, skill yang utama pasti kita jadi detail oriented, teliti. Terus kasarnya tuh jadi suka-suka dari kesalahan. Kalau dibilang problem solver nggak juga sih, cuman lebih ke peka terhadap kalau ada error lah, jadi lebih tajam. Kasarnya kalau kita nilai ngawas itu jadi lebih oke lah, jadi bisa orang nggak ngeh apa yang salah tapi kita ngerti. Kalau untuk skill sendiri dari leadership, dari teamwork, dan manajemen waktu. Kalau dari aku mungkin ini sih teamwork, terus public speaking juga, terus belajar ngomong ke orang, kayak gimana ya, maksudnya kita pasti di organisasi itu kan ketemu banyak orang, nggak dari internal tapi dari eksternal juga. Nah itu bisa bikin kita belajar gimana sih caranya kayak berkomunikasi yang baik dan berhubungan yang baik gitu sih. Seberapa penting mungkin ya penting gak penting, emang tergantung orangnya masing-masing. Kalau emang orang itu pengen berkembang, pengen mencoba menjadi aktif, itu bisa banget gabung ke organisasi. Terus dia juga bisa melatih sosial media, dia bisa lebih percaya diri, dia juga bisa lebih bisa membagi waktu seperti itu. Penting nggak penting subjektif ya, itu bergantung orang. Tapi kalau dibilang kalau mau nyari pengalaman sama soft skill juga bisa dibilang penting juga, tapi gimana kita mau nerusin ke jangka depannya. Kalau bisa nyari organisasi juga sesuai sama yang kita mau, kita tujuannya udah punya patokan kemana di kemudian hari. Dari sekarang tuh kita sesuaiin sama organisasi atau kegiatan yang sesuai relevan sama yang mau kita tuju ke depannya gitu. Kalau itu bisa dibilang penting nggak penting sih, karena tergantung kebutuhan orang juga. Kalau memang orang itu pengen punya soft skill yang banyak, itu bisa diambil dari organisasi. Menurutku lumayan penting, karena itu kita bisa belajar banyak hal yang bahkan di kelas biasa tuh nggak diajarin gitu sama dosen. Kayak contohnya berhubungan sama orang, tadi yang udah aku sebutin berkali-kali juga. Terus kayak soft skill yang gak diajarin di kelas juga banyak banget. Contohnya kayak mungkin buat surat atau